Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga di tengah pandemi saat ini kita dapat beraktivitas dan membuat video pidato pada hari ini. Yang saya hormati Pak Abdi Rahmat selaku dosen mata kuliah nalar kritis dan retorika, dan teman-teman pendidikan sosiologi B 2018 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan melakukan pidato tentang penanganan COVID di Indonesia yang kurang maksimal. Memasuki tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah virus corona yang menyebar secara cepat ke seluruh dunia. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai upaya kebijakan terkait penanganan COVID. Berdasarkan jurnal ilmiah administrasi pemerintah daerah yang ditulis oleh Dede Saida melalui situs corona.go.id, diketahui bahwa kebijakan pemerintah terkait corona telah ada pada tanggal 22 Januari 2020. Pada tanggal 3 Maret, diketahui pemerintah mengeluarkan tindakan preventif berupa pembatasan izin keramaian. Kemudian dilanjuti pada tanggal 6 Maret, pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan kegiatan kunjungan kerja dan perjalanan dinas ke luar negeri. Selanjutnya, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lagi pada tanggal 11 Maret, yaitu tentang isolasi bagi tenaga kerja Pemprov dan menutup sekolah pada tanggal 13 Maret. Pada selanjutnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berdampak besar pada ekonomi masyarakat dan pengurangan negara seperti work from home pada tanggal 16 Maret. Ditindaklanjuti dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang disebut PSBB pada tanggal 30 Maret sampai pada kebijakan saat ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia atau biasa disebut dengan PPKM. Namun, pada kenyataannya, kebijakan masih sering dilanggar oleh sejumlah warga Indonesia, khususnya pada jam-jam tertentu. Hal ini dilihat melalui grafik pelanggar pada tanggal 1 September 2020 sampai 14 September dari corona.jakarta.go.id. Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa terdapat jumlah pelanggar yang fluktuatif pada tanggal 1 sampai 14 September 2020. Diketahui pelanggaran tertinggi itu terjadi pada tanggal 19 September sebanyak 1.523 jumlah pelanggar. Selain itu, berdasarkan rata-rata jumlah pelanggar, diketahui bahwa pelanggaran tertinggi itu pada jam 12 siang mencapai 89 kali. Hal ini didukung dengan grafik peningkatan kasus COVID pada tahun 2020 meningkat hingga 24 September 2020. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa kebijakan pemerintah itu dinyatakan kurang efektif karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya pada kebijakan PSBB itu sendiri. Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang menyarankan dilakukannya pembatasan aktivitas di luar rumah. Kebijakan tersebut juga berlaku di bidang pendidikan, di mana aktivitas belajar mengajar di sekolah dihentikan karena di sekolah setiap hari terjadi aktivitas berkumpul dan berinteraksi antara siswa dan guru yang dapat menjadi sarana penyebaran COVID-19. Maka, untuk melindungi warga sekolah dari paparan COVID-19 serta menekan angka penyebarannya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk sekolah dilakukan secara online. Kebijakan tersebut bernama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dilakukannya setelah dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari jenjang prasekolah hingga pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta. Kebijakan belajar di rumah dilaksanakan dengan tetap melibatkan pendidik serta peserta didik melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dalam pelaksanaan program PJJ, terdapat berbagai keluhan terkait kendala akses internet maupun aktivitas belajar yang memberatkan pendidik maupun peserta didik. Program ini belum dapat dikatakan ideal sebab masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi pada pelaksanaannya. Hambatan tersebut sekaligus juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan PJJ
mengingat pelaksanaan PJJ ini merupakan keharusan agar kegiatan pendidikan tetap dapat terselenggara di tengah darurat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PJJ antara lain berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, kurang jelasnya arahan pemerintah, belum adanya kurikulum yang tepat, dan keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya dukungan teknologi dan jaringan internet. Selanjutnya kita akan membahas efisiensi kebijakan tentang pendanaan. Terkait penanganan COVID-19 di Indonesia, melalui nasionalkompas.com diketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar 405,1 triliun menjadi 677,2 triliun. Dengan hal ini diketahui bahwa pendanaan terkait COVID naik sebesar 67% atau 272,1 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk bidang kesehatan, pembiayaan program harapan atau PKH, bantuan sembako, bantuan sosial atau yang biasa disebut bansos, terus kartu prakerja, terus diskon tarif listrik, bantuan tunai atau biasa disingkat BLT, dana desa, UMKM, dan korporasi BUMN. Namun, nyatanya dana yang telah dikeluarkan sebanyak itu tidak sepenuhnya efektif. Diketahui dari mana? Hal ini dapat diketahui berdasarkan salah satu kasus terkait korupsi bansos yang dilakukan oleh terdakwa Matius Joko Santoso. Selain itu, pendanaan terkait kesehatan juga dilihat kurang efektif melalui pemberian vaksin yang diberikan pemerintah oleh masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang tidak ingin melakukan vaksinasi dengan berbagai alasan dan berbagai argumennya masing-masing. Hal ini akan dibahas selanjutnya. Poin ini akan dibahas pada poin selanjutnya. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sudah lebih dari setahun tidak juga mereda, sehingga pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan terkait pemberian vaksinasi COVID-19. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Adapun tujuan dan pelaksanaan pemberian vaksinasi COVID-19 adalah: yang pertama, menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Yang ketiga, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Pemerintah telah memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain untuk program vaksinasi vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 ini diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan dana yang banyak untuk program vaksin, tetapi pada kenyataan di lapangan, pemerintah ini kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk melakukan vaksin, karena kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang program vaksinasi ini. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya melakukan vaksinasi. Mereka ini masih ragu untuk vaksin karena mereka menganggap kandungannya terlalu berbahaya yang disebabkan oleh banyaknya informasi hoaks yang diterima di masyarakat. Bahkan masih ada juga masyarakat yang percaya bahwa vaksin COVID-19 ini mengandung chip hingga zat yang mematikan. Kebijakan program vaksinasi ini sudah tepat untuk menangani COVID-19, tapi pemerintah dinilai kurang maksimal dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya program vaksinasi ini. Kebijakan pemerintah yang dibuat untuk membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah selain PSBB adalah PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM adalah salah satu kebijakan pemerintah yang dibuat sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 yang terjadi di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Tidak seperti PSBB yang diajukan oleh pemerintah daerah,
PPKM diajukan langsung oleh pemerintah pusat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021. Kebijakan ini membatasi banyak kegiatan masyarakat seperti membatasi kegiatan perkantoran atau di tempat kerja, pembatasan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, pembatasan kegiatan di pusat perbelanjaan, pembatasan atau penutupan fasilitas umum, penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat pada transportasi umum, lalu pembatasan atau penentuan tamu undangan dalam acara pernikahan atau hajatan dengan maksimal 30 orang tamu undangan. Sejauh ini kebijakan PPKM telah dilaksanakan sebanyak 4 kali. Yang pertama adalah PPKM jilid pertama yang dilakukan tanggal 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Lalu PPKM jilid kedua dilaksanakan pada tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Lalu PPKM berbasis mikro dilaksanakan tanggal 9 Februari hingga 22 Februari 2021. Lalu yang baru-baru ini adalah PPKM darurat dilaksanakan tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Namun selama penerapannya, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan PPKM ini. Seperti yang dilansir oleh liputan6.com, banyak masyarakat yang masih melaksanakan kegiatan pernikahan ataupun hajatan dengan jumlah tamu undangan yang melewati batas maksimum 30 orang yang telah ditentukan. Selain itu masih banyak ditemukan pedagang pasar, salah satunya di Pasar Segar Cinere yang masih melakukan kegiatan perdagangan ataupun melayani pelanggan, padahal saat itu sudah dilakukan kebijakan atau ada kebijakan untuk melakukan penutupan tempat usaha. Kurang maksimalnya penanganan COVID-19 di Indonesia, selain karena efektivitas dari kebijakan yang dibuat pemerintah, ada pula dampak dari kebijakan yang telah dibuat. Salah satunya dampak terhadap bidang ekonomi Indonesia. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti PSBB dan PPKM memberikan dampak yang sangat besar terhadap bidang ekonomi di Indonesia. Pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah menurunkan mobilitas dan konsumsi masyarakat sehingga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Dilansir dari alinea.id, perekonomian akan sangat terpukul. Pertanggal 20 April 2020, Kementerian Tenaga Kerja mencatat sudah ada 2,2 juta pekerja yang dipecat atau dirumahkan, dan angka ini akan terus bertambah hingga pandemi usai. Ribuan perusahaan juga akan gulung tikar jika pandemi tidak berakhir dalam kurun waktu 3 bulan dari sekarang. Jumlah orang miskin juga diprediksi akan bertambah kisaran 1,1 juta hingga 3,78 juta per orang. Selanjutnya, dampak kebijakan pemerintah bagi bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan pemerintah mengenai PSBB ataupun PPKM memicu adanya kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pembelajaran jarak jauh yang saat ini berdampak bagi pendidikan di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh yang membuat siswa bosan, jenuh, dan sulit untuk memahami berbagai materi karena terkendala oleh sinyal, fasilitas yang memang tidak memadai seperti kepemilikan gadget, laptop, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk terjadinya pembelajaran jarak jauh. Dilansir dari detikedu.com pada tanggal 5 bulan 3 2021 bahwa pada bulan Desember 2020 UNICEF menemukan 938 anak di Indonesia putus sekolah akibat pandemi COVID-19. Bahkan 75% diantaranya tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Selain itu, KPAI juga melaporkan bahwa data bulan Januari sampai bulan Februari 2021 mengenai anak yang putus sekolah, baik itu memilih untuk bekerja ataupun menikah, itu berjumlah 33 siswa, dan ini terjadi pada anak-anak dari kelas menengah sampai kelas bawah. Lalu dampak kebijakan pemerintah bagi kehidupan sosial di masyarakat. Kebijakan mengenai PSBB, PPKM, ataupun WFH yang diberikan oleh pemerintah memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan sosial di masyarakat, khususnya berkenaan dengan interaksi antar individu yang saat ini memang sangat terbatas. Kurangnya interaksi secara fisik, terlebih pada anak-anak, itu mempengaruhi kemampuannya dalam berbahasa. Selain itu juga mengakibatkan adanya stres dan depresi, terlebih pada individu-individu yang tidak produktif selama pandemi ini. Nah, karena akhirnya individu terus berkomunikasi melalui media digital ataupun media sosial,
dan berdampingan dengan media digital tersebut, akhirnya sering terjadinya atau mudah terjadinya pertikaian di media sosial atau konflik sosial akibat adanya kesenjangan sosial di masyarakat. Nah, kemudian terjadinya peningkatan angka perceraian yang akhirnya menyebabkan anaknya itu menjadi broken home. Dilansir dari suara.com pada tanggal 31 bulan 8 2020 bahwa data pada bulan Juni dan Juli 2020 mengenai kasus gugatan yang masuk ke pengadilan agama dengan kasus perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus dengan 80% kasus gugatan cerai yang masuk itu diajukan oleh pihak istri. Sampai pada kesimpulan pidato ini yang menempatkan pada argumen kurang maksimalnya penanganan COVID-19 di Indonesia berdasarkan pada alasan-alasan mengenai efektivitas kebijakan dan dampak dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Tidak efektifnya berbagai kebijakan yang diterapkan dikarenakan kurang tegasnya pemerintah dan solusi yang diberikan hanya sesaat atau tidak berlangsung lama, seperti kebijakan PSBB, PJJ dalam bidang pendidikan, program vaksinasi, dan PPKM. Tidak efektifnya kebijakan-kebijakan tersebut memberikan dampak bagi berbagai sektor, contohnya seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan, yang mana ketiga sektor tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.